Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta orang-orang muda yang dicintainya. Kita patut bersyukur dan terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami kepada firman Tuhan, dan kami boleh dengan pertolongan Tuhan untuk menerapkan akan apa yang kami telah dengar dan kami telah lihat. Itu boleh menjadi iman dan perbuatan untuk menuju kepada harapan kepada Yesus yang menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, judul yang saya bawakan ialah Yesus melarang mereka. Pertanyaannya, kenapa Yesus melarang mereka? Ada apa maksud yang Yesus katakan kepada murid-murid untuk tidak memberitahukan kepada yang lain? Dan apakah benar-benar konteks terhadap kata melarang itu sudah merupakan jawaban tentang penginjilan Yesus? Nah, kita akan membahas sedikit demi sedikit. Jadi Bapak Ibu, di dalam Markus 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan seperti ini. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Pada saat ini, konteks daripada Markus 8 ayat 27 sampai 30, Yesus sedang melakukan perjalanan bersama murid-muridnya di Filipi sampai ke Kaisarea. Tapi di tengah-tengah jalan, Yesus menanyakan kepada murid-muridnya. Yang pertama ialah Yohanes Pembaptis, "Siapakah aku ini?" Lalu respon daripada Yohanes, "Engkau adalah Elia." Tapi ada yang mengatakan engkau adalah nabi. Tapi Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita tahu bahwa Mesias adalah juru selamat. Tapi kenapa Yesus melarang murid-murid untuk memberitahukan identitas Yesus tersebut adalah Mesias? Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, yaitu epitiomai, itu kalau dilihat dari King James Version, ini adalah kata kerja yang diartikan charge, artinya dituntut. Lalu definisi lain ada warn, rebuke, diperingatkan, ditegur. Beda dengan kata melarang yang dibuat oleh terjemahan LAI. Melarang artinya itu tidak memperbolehkan. Itu pasti sudah tanda kutip ada titik, benar-benar tidak ada dan tidak boleh dilakukan. Tapi ini charge dan war atau rebuke, ini masih kata meminta untuk tidak memberitahukan. Kenapa? Karena Yesus tahu kondisi di zaman Yesus, orang-orang bagaimana. Dan kalau kita lihat dari implikasi perikop tersebut, ini mengenai sudut pandang tentang Yesus. Dari pertanyaan yang Yesus lontarkan, itu menyadarkan apakah Yesus ini. Untuk saat ini juga, itu juga melihat dan kita boleh merasakan menerima pertanyaan di posisi murid-murid, siapakah Yesus bagi kita? Tapi murid-murid mengatakan adalah Elia. Berarti dia hanya sekedar menjadi utusan Allah, bahkan nabi juga. Pada saat itu Yesus mengetahui bahwa belum bisa murid-murid mengetahui apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Jadi dari konteks biblical mission atau konteks daripada gereja Advent, kenapa Yesus menanyakan seperti itu dan kenapa Yesus melarang hal tersebut? Itu adalah tujuan dan proses yang menentukan hasil daripada murid-murid menjadi pengikut Yesus. Dan poinnya ialah ini mengenai iman. Karena
iman di zaman sekarang ini berbeda-beda. Mereka meyakinkan bahwa Allah itu adalah Esa, tapi mereka belum yakin bahwa Allah itu adalah Yesus yang telah mati bagi kita. Tapi di sini kita diajarkan bukan untuk secara umum kita langsung kasih tahu saya adalah pengikut Yesus, Yesus adalah Allah. Kenapa? Kalau kita kasih tahu di umum itu belum bisa Bapak Ibu. Tapi kalau kita kasih tahu secara pribadi, maka kuasa Roh Kudus itu akan mereka terima. Tapi kalau secara umum itu belum tepat. Maka dari itu poinnya ialah iman kita terlebih dahulu harus kita prioritaskan, menyatakan apakah kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan sebagai kutipan terakhir, di sini dikatakan bahwa iman adalah pemberian Allah, tetapi kuasa untuk menyatakan iman itu adalah bagian kita. Iman adalah tangan oleh mana jiwa kita berpegang kepada tawaran rahmat dan anugerah ilahi. Dalam kutipan pena inspirasi para nabi dan Bapa volume 2 halaman 21 paragraf yang kedua. Jadi ketika kita sudah menerima pemberian dari Allah itu, yaitu iman, kita hanya ditugaskan untuk menyatakan kuasa, bukan nama Yesus yang adalah Allah, tapi kuasa itulah yang berasal dari Allah, itu yang kita berikan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Jadi bukan berarti Yesus melarang atau tidak memperbolehkan untuk memberitahukan nama Yesus, tapi yang Yesus inginkan untuk murid-muridnya atau kita saat ini menyatakan kuasa kehadiran Allah bagi mereka yang belum mengenal Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati.